Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perbandingan uang elektronik, SeaBank, dan OVO. Anggota kelompoknya ada Suci Lestari, Safira Amalia, Naura Syakira, Siti Hajar, Rahma, dan Ataya Sabrina. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi alat pembayaran elektronik berbasis kartu telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih praktis. Saat ini, alat pembayaran yang dikenal sebagai e-money telah dikembangkan. E-money didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik tertentu. Pengguna harus menyetor uang terlebih dahulu ke penerbit dan menyimpannya di media elektronik sebelum dapat digunakan untuk bertransaksi. Ketika digunakan, nilai e-money yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi dan dapat diisi ulang kembali di kemudian hari. Yang pertama ada SeaBank. SeaBank merupakan aplikasi perbankan digital yang menyediakan berbagai layanan perbankan dengan sistem yang sepenuhnya online. SeaBank atau PT Bank SeaBank Indonesia dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi, sebelum diakuisisi oleh PT Dana Dipa Arta Indonesia pada 10 Februari 2021. PT Dana Dipa Arta Indonesia merupakan perusahaan keuangan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Turbo Cash, anak dari perusahaan Sea Group. Sea Group merupakan perusahaan multinasional asal Singapura yang terkenal di Asia Tenggara berkat marketplace-nya yaitu Shopee. SeaBank aman digunakan karena terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP 12 PB1 2021 tanggal 10 Februari 2021. Bank yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh PT Koin Investama Nusantara ini juga menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Secara hukum, SeaBank sangat terpercaya. Produk-produk SeaBank dan kelebihannya. Yang pertama, SeaBank tabungan atau non-digital. SeaBank tabungan atau non-digital merupakan produk tabungan harian berdenominasi rupiah untuk perorangan dan non-perseorangan atau perusahaan, yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Adapun keuntungan menabung di SeaBank adalah: yang pertama, bebas biaya administrasi untuk saldo lebih dari 10 juta rupiah per bulan. Yang kedua, bebas biaya penarikan di ATM bersama dan auto untuk 3 kali penarikan per bulan. Yang ketiga, tidak ada saldo minimum. Yang keempat, biaya penutupan akun gratis. Produk yang kedua adalah deposit SeaBank. Deposit SeaBank adalah deposit berjangka dalam mata uang rupiah dengan suku bunga yang kompetitif dan berbagai keunggulan lainnya. Adapun keuntungan dari deposit SeaBank adalah: yang pertama, suku bunga yang kompetitif mempercepat pertumbuhan tabungan. Yang kedua, fasilitas perpanjangan yang otomatis. Yang ketiga, jangka waktu fleksibel, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman. Produk yang ketiga adalah tabunganku. Tabunganku merupakan tabungan bagi warga negara Indonesia perseorangan dengan persyaratan yang sederhana dan mudah, yang diselenggarakan bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk mengedepankan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk tabunganku diterbitkan bersama oleh bank-bank di Indonesia dan oleh karena itu hanya tersedia dalam mata uang rupiah. Adapun kelebihan dari SeaBank tabunganku adalah: yang pertama, bebas biaya administrasi bulanan. Yang kedua, setoran awal minimal Rp20.000. Yang ketiga,
minimal setoran tunai berikutnya sebesar Rp10.000. Dan yang keempat, menerima suku bunga berdasarkan penempatan saldo tabungan. Produk yang keempat adalah tabungan simpel. Tabungan simpel SeaBank akan membantu untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan, membentuk karakter suka tabungan, mempersiapkan masa depan dan mengenal dunia perbankan lebih awal. Tabungan simpel SeaBank hadir sebagai bentuk keikutsertaan dalam Marine Banks yang peduli terhadap perkembangan generasi muda Indonesia, khususnya pembentukan karakter budaya penyelamatan jiwa di kalangan mahasiswa. Fitur SeaBank yang pertama yaitu ada transfer. Pengiriman uang ke berbagai bank tujuan dapat dilakukan secara real time dan gratis dan juga dapat menerima transferan dari rekening lain. Yang kedua ada top up e-wallet. SeaBank juga mendukung top up pada dompet-dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia seperti ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan iSaku. Lalu 3, bayaran tagihan seperti listrik, air, pulsa, dan internet. Yang keempat ada virtual account, 5 notifikasi instan, 6 e-statement yaitu berupa laporan transaksi bulanan dari rekening tabungan dapat diunduh dari aplikasi sebagai pengganti buku rekening. Ini mempermudah nasabah yang ingin mengetahui flow rekeningnya tanpa perlu menerbitkan rekening koran ke kantor cabang. Lalu yang terakhir ada shortcut ke Shopee. Sebagaimana Shopee yang menawarkan fasilitas buka rekening, SeaBank melalui marketplace mereka. SeaBank juga menawarkan nasabahnya untuk menggunakan rekeningnya sebagai metode pembayaran di Shopee. Fitur tambahan ini yang akan mempermudah pengguna untuk melakukan transaksi belanja di Shopee. Kelebihan SeaBank yaitu yang pertama, suku bunga besar. Suku bunga yang ditawarkan oleh SeaBank, baik tabungan maupun deposito, sangat kompetitif, yaitu 6% untuk tabungan dan 7% untuk deposito. Yang kedua, ada aplikasi ringan dan sederhana. Yang ketiga, gratis biaya layanan. Hampir semua layanan SeaBank gratis, terutama pada transfer dan biaya admin bulanan. Bahkan kuota transfer gratis ke bank lain juga lebih banyak dibandingkan kompetitor, yaitu 10 kali transfer dalam 1 bulan. Yang keempat, ekosistem digital dengan Shopee. Afiliasi yang kuat dengan Shopee membuat SeaBank seperti bagian tak terpisahkan dari marketplace ini. Afiliasi ini membuat nasabah lebih dimudahkan dalam memanfaatkan kedua aplikasi. Kekurangan SeaBank, satu fitur sedikit. Fitur SeaBank sangat standar, belum ada fitur khas yang menjadikan tampilannya berbeda dengan kompetitornya. Bahkan, di rekening pun tidak ada fasilitas untuk membagi tabungan menjadi berbagai kategori, seperti tabungan utama, tabungan dana darurat, tabungan pendidikan, dan sebagainya. Kedua, tidak ada kartu debit. Segala transaksi dilakukan melalui aplikasi atau website resmi mereka. Ketiga, tidak bisa tarik tunai di ATM karena tidak memiliki kartu debit. Otomatis, nasabah SeaBank tidak dapat melakukan tarik tunai di ATM. Keempat, tidak ada pinjaman. Bank digital saat ini sudah melengkapi diri dengan fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) alias pinjaman online. Namun SeaBank tidak memiliki ini. Juga tidak ada opsi pay later yang sebenarnya sangat menguntungkan nasabah. Kemungkinan karena Shopee yang berhubungan kuat dengan SeaBank telah memiliki pay later dan pinjam sehingga dua hal ini dianggap tidak terlalu krusial di SeaBank. OVO. Aplikasi OVO merupakan sistem pembayaran digital payment yang diciptakan oleh PT Visioner International yang sekarang sudah menjadi bagian dari Lipo Group OVO. PT Visioner International adalah sebuah startup vintage finansial teknologi yang membangun platform digital yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan konsumen dengan memberikan hadiah dan transaksi luar biasa melalui banyak mitra dagang. Pembayaran sederhana dan layanan keuangan pintar dengan ribuan pedagang terafiliasi, mitra bisnis, dan jutaan anggota dalam ekosistem. OVO akan menjadi platform layanan keuangan digital Indonesia terbesar. Selanjutnya, produk OVO, yaitu OVO Cash. OVO Cash adalah uang elektronik berbasis server yang dapat diakses melalui aplikasi OVO.
OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan, seperti pembayaran di berbagai macam rekening. OVO Cash juga dapat diisi ulang atau turn up. Dan saldo OVO Cash Anda dapat dicek pada aplikasi OVO. Perlu dicatat bahwa OVO Cash bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perbankan, ataupun pinjaman ataupun pendanaan. Kedua, OVO Point. OVO Point adalah loyalty reward yang ditujukan bagi pengguna OVO yang memiliki nilai 1 poin sama dengan Rp1, yang ketentuan pemberian, perhitungan, dan penggunaannya berbeda dengan OVO Cash. Nilai OVO Point dijamin dengan suatu dana yang memadai sesuai dengan nilai OVO Point yang Anda terima. OVO Point diperoleh dengan melakukan transaksi pada merchants yang mengikuti program pemberian OVO Point atau dengan mengikuti program pemberian OVO Point lainnya. Dan OVO Point dapat ditukarkan dalam transaksi pembayaran pada merchants rekanan OVO. Perlu diketahui bahwa OVO Point bukan merupakan uang elektronik sehingga tidak bisa digunakan ditransfer atau dipindahkan ke tangan. Fitur OVO dan kelebihannya. 1. Fitur outlet. Fitur ini sangat menarik oleh pengguna yang tidak mau ribet membawa uang cash. Dengan adanya fitur ini, pengguna OVO tidak perlu lagi mengeluarkan uang tunai untuk melakukan pembayaran. 2. Fitur top up saldo OVO Cash. Pengguna OVO bisa menyimpan uang di fitur ini, jadinya pengguna akan terhindar dari uang palsu. 3. OVO Point. OVO Point ini sangat menarik bagi pengguna OVO yang berkesempatan untuk mendapatkan loyalty, yaitu OVO Point. OVO Point ini bisa ditukarkan dengan merchant partner OVO yang telah bekerja sama. 4. Deals dan promo. Pengguna OVO dapat bisa berkesempatan untuk mendapatkan promo-promo lainnya di aplikasi OVO. 5. Fitur donasi. Di fitur ini pengguna dapat memberikan donasi kepada siapapun yang membutuhkan. 6. OVO Event. Fitur ini untuk pengguna OVO yang ingin memulai berinvestasi dan melipat gandakan asetnya. 7. Bayar tagihan dan isi pulsa. Di OVO pun ada fitur bayar tagihan, isi pulsa, listrik, telepon, internet, asuransi. Jadi tidak payah repot-repot harus keluar rumah. 8. Atur keuangan dengan tepat. Dengan fitur ini bisa mengelola dan bisa memantau pengeluaran Anda dengan menggunakan aplikasi OVO. Selanjutnya, kelebihan OVO. Yang pertama, transaksi lebih aman. Dengan OVO, pengguna tak perlu lagi repot-repot membawa uang cash karena cukup bawa ponsel saja dan pengguna pun sudah bisa bertransaksi dengan mudah. OVO pun sudah memiliki fitur keamanan. Yang kedua, tampilan UI sederhana. Unit Interface alias UI adalah antarmuka yang ada di aplikasi OVO. Ketika kalian membuka pertama kali, ada beberapa pilihan navigasi yang bisa digunakan dengan mudah. Mau isi saldo, transfer, atau transaksi lainnya, cukup dengan memilih menu yang ingin dilakukan, bisa langsung proses. Yang ketiga, transaksi cepat. OVO menawarkan proses transaksi yang tidak ribet dan tidak membuang waktu, tinggal klik menu yang ingin dilakukan. Yang keempat, fitur menarik. OVO memiliki banyak fitur yang bisa memenuhi kebutuhan penggunanya, isi pulsa, pembayaran merchant, transfer antar bank, dan lain-lain. Yang kelima, ada OVO Point. OVO Point berbentuk loyalty reward. OVO Point inilah yang bisa kalian tukar dengan promo-promo lainnya. Selanjutnya, ada kekurangan OVO. Yang pertama, upgrade akun merepotkan. Pengguna awam dan baru yang memakai OVO Club biasanya harus upgrade terlebih dahulu ke OVO Premier agar mereka bisa memakai layanan e-wallet ini secara leluasa. Hanya saja, proses upgrade yang kalian lewati tidaklah mudah, jadi akan cukup merepotkan bagi pengguna baru. Yang kedua, ada biaya admin. Salah satu resiko memakai e-wallet tentu saja akan dikenakan biaya admin, apalagi jika kalian transaksi perbankan di e-wallet seperti OVO. Yang ketiga, gangguan layanan. Memakai OVO tidak selalu lancar saat digunakan transaksi. Ada waktu-waktu tertentu aplikasi ini memiliki gangguan layanan atau maintenance, jadi kalian harus bersiap jika menginstal dan menggunakan aplikasi OVO. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.